Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Khususnya pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat ilmu, nikmat kesempatan untuk menjaga iman kita dan melakukan amal soleh. Ini adalah nikmat yang terindah di dunia. Ilmu itu lebih mahal daripada harta, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah itu memaparkan panjang lebar yang menunjukkan bahwa ilmu itu lebih mulia, lebih besar, lebih mahal daripada harta dan materi dunia. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar ilmu yang dimengerti, dipahami, dan dihafal. Karena ilmu kalau tidak bermanfaat bagi kita, hanya akan jadi bumerang bagi kita. Wal Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu kalau nggak jadi hujjah, jadi syafaat, jadi penolong, maka akan jadi bumerang bagi kita, akan jadi bumerang. Dan bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Para ulama mengatakan bahwa kita bukan hanya mempelajarinya tapi juga memuliakannya, harus memuliakannya. Man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka Allah nggak akan memuliakan dia dengan ilmunya tersebut. Jadi barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah tidak akan memuliakan dia dengan ilmunya tersebut. Walaupun mungkin banyak ilmu, tapi nggak mulia hidupnya di dunia maupun di akhirat, nggak berkah hidupnya, nggak meningkatkan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Maka tugas kita bukan hanya belajar, tapi memuliakan ilmu. Harus memuliakan ilmu dalam segala sikap, gerak-gerik, dan gerakan kita, kehidupan kita harus berusaha memuliakan ilmu. Itulah alasannya sampai hal-hal yang sangat sederhana seperti yang dilakukan oleh pakar fikih terbaik di zaman tabi'in, Sa'id bin Musayyib, ketika beliau sedang sakit, lalu ada penjenguk yang bukan hanya ngejenguk, tapi karena ini penjenguk merasa ini kesempatan bisa bertemu dengan ulama sekaliber Sa'id bin Musayyib, maka pada saat jenguk ini orang nanya tentang sebuah masalah agama. Maka begitu pertanyaan disampaikan, itu Sa'id bin Musayyib sebelum menjawab, beliau yang awalnya berbaring berusaha duduk dan berusaha dengan sekuat tenaga, dan orang-orang yang ada di sekeliling beliau merasa beliau cukup kesulitan untuk duduk. Maka mereka bertanya, kenapa engkau memaksakan duduk wahai Imam Sa'id bin Musayyib? Lalu kata beliau, aku ini sungkan, aku sampaikan hadis Nabi SAW sedangkan aku dalam posisi berbaring. Masya Allah ya, aku tuh nggak enak, aku sungkan menyampaikan hadis Nabi SAW dalam kondisi aku berbaring. Kayaknya ini nggak adab, nggak memuliakan. Kita asik aja ya selama ini bicara sunnah Nabi SAW itu sambil berbaring lah, jungkir balik lah, nggak jelas lah posisi kita kayak apa. Tapi dulu ulama tuh nggak enak, sungkan.
saking memuliakannya. Makanya nggak heran ilmu mereka berkah, ilmu mereka bermanfaat. Jadi kalau kita ingin punya ilmu yang bermanfaat, bukan hanya dipelajari, bukan hanya ikut kajian, tapi ikut kajianlah dengan memuliakan, dengan penuh pemuliaan. Dan setelah kajian, muliakan juga ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika itu menjadi konsep kita dan darah daging kita, Allah akan muliakan kita. Makanya yang diminta Nabi SAW apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Bukan sebatas ilmu yang dimengerti atau yang dihafal, walaupun pemahaman dan hafalan itu sangat penting. Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Minta pertolongan lalu berusaha memuliakan. Itu jamaah sekalian. Sebagaimana kita harus memperkuat syahadatain kita juga, terus dijaga, jaga tauhid kita, jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi kita itu hamba dan utusan Allah. Maka kita harus mengikuti beliau dan memperbanyak salawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina wa rasulina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan semoga Allah menolong seluruh kaum muslimin dimanapun berada, di Palestina, di Rohingya, dan di seluruh tempat di Indonesia terutama, dan dimanapun berada. Hadirin yang Allah muliakan, kita masuk ke hadis Abdullah bin Amr bin As. Lagi-lagi kita akan bersama sosok yang Masya Allah ini. Dan hadirin yang Allah muliakan, ini hadis simple dan bisa kita langsung terapkan malam ini, dan pelajarannya sangat besar. Pelajarannya sangat besar. Mari kita bersama Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As, dan dari Abdullah bin Amr bin al-As, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada aku, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, masih Abdullah bin Amr, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Janganlah kamu seperti si fulan. Kana yaqumul lail, dulu si fulan ini melakukan qiyamul lail. Fataraka qiyamal lail, namun kini dia meninggalkan qiyamul lail. Dia meninggalkan qiyamul lail, dia meninggalkan tahajud, dia meninggalkan salat malam. Hadirin yang Allah muliakan, wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Jangan seperti si fulan. Dulu dia mengerjakan qiyamul lail. Lihat ada kata-kata yakum, kana yakum, itu dijelaskan sebagian ulama indikasi bahwa si fulan ini dulunya tuh rajin qiyamul lail. Rajin qiyamul lail. Tapi sekarang ditinggalkan. Sekarang itu ditinggalkan. Hadirin yang semoga Allah muliakan, ada pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama
pertama, inilah alasan mengapa Abdullah bin Amr bin As mati-matian ngejaga ibadah beliau di masa beliau tua. Ini kata sebagian ulama nih, ini hadis ini nih yang benar-benar nancep ke dalam diri beliau. Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah bin Amr bin As, jangan seperti si fulan. Dulu dia qiyamul lail, sekarang dia nggak qiyamul lail. Masih ingat kan hadis bahwa Abdullah bin Amr bin As berusaha jaga puasa beliau, jaga khataman beliau, walaupun beliau susah atau dalam kondisi sulit disebabkan faktor salah satu alasan utamanya hadis ini, kata sebagian para ulama, karena Nabi pernah bicara langsung kepada beliau, jangan seperti si fulan, dulu qiyamul lail, sekarang nggak qiyamul lail. Maka Abdullah bin Amr berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keistiqomahan amalan yang selama ini beliau kerjakan. Dan ini pelajaran bagaimana itu tadi para sahabat memuliakan ilmu, memuliakan sabda Nabi SAW, memuliakan nasihat yang disampaikan Nabi SAW. Nggak gampangan, Nabi juga tahu kok saya sekarang lagi sakit-sakitan. Nggak bilang gitu. Oh, Nabi SAW juga ngerti kok kalau saya sekarang nggak sekuat dulu. Nggak juga. Nabi juga tahu kok bahwa saya sekarang udah tua. Nggak begitu. Itu setiap nasihat Rasul mereka Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar dipegang teguh. Sebagaimana masih ingat hadis Irbad bin Sariyah, kata Nabi SAW, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Jadi kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah khulafir rasyidin, dan pegang erat-erat sunnah tersebut dan gigit dengan gigi geraham kalian. Gigit dengan gigi geraham kalian. Jadi mereka tuh benar-benar memuliakan, menganggap ini sesuatu hal yang mulia, besar. Nggak gampangan, kan sekarang beda, aku udah capek. Enggak, benar-benar dipegang teguh. Kalau mereka dapat ayat atau mereka dapat hadis, mereka dapat nasihat teguran dari Allah, atau mereka dapat nasihat atau teguran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka masih ingat nggak ayat yang kemarin kita bahas, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah? Apakah belum waktunya nih bagi orang-orang beriman agar hati mereka khusyuk dalam berzikir kepada Allah? Itu kan diingat terus sama para sahabat. Masih ingat apa ucapan Abdullah bin Mas'ud? Jarak antara kita masuk Islam dengan turunnya ayat ini berapa lama? Lupa lagi nih. 4 tahun. 4 tahun, ingat terus 4 tahun tuh. 4 tahun. Mereka nggak lupa. 4 tahun. 4 tahun. Hadirin Allah muliakan. Makanya kenapa ilmu mereka berkah, karena mereka tuh benar-benar ngejaga, memuliakan. Ini bukan ucapan sembarang orang, ini sabda Nabi saya Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tentu saja kita nggak boleh nelen mentah-mentah, kita harus melihat bagaimana cara memahami yang benar. Kita harus buka keterangan maksud Nabi ini apa. Cek bagaimana pemahaman yang benar, bagaimana Nabi memahami Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Nabi inginkan dari sabdanya, lalu bagaimana para sahabat memahami sabda Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bagaimana keterangan para ulama kita. Nah, kalau sudah dapat kesimpulan bahwa hadis ini valid dan pemahamannya memang ini dijelaskan oleh para sahabat, para ulama, kita cek, oh ternyata ini keterangan misalnya 4 imam mazhab kita,
dan ulama-ulama kita yang lain, udah tamassaku biha, pegang teguh dan gigit dengan jari geraham lagi, gigit dengan gigi geraham. Gigit dengan itu simbol, jangan pernah dilepas ya. Tapi lihat dua sisi, yang satu validitasnya sahih apa enggak, otentik apa enggak, lalu yang kedua lihat bagaimana memahami dengan benar, gitu kan itu sekali lagi kerangka berpikir ilmiah. Kerangka berpikir ilmiah itu apa? Yang pertama harus ada data, lalu bagaimana cara membaca data itu dengan benar. Bisa jadi datanya sama tapi cara bacanya beda, satu benar satu salah, semua demikian. Gitu. Kita tes darah, dapat nih, udah data nih. Emangnya kita bisa dengan gampang membaca tuh data? Enggak. Bahkan harus ke dokter lagi. Gimana dok bacanya nih? Gitu. Hah? Gimana bacanya? Oh, apa? Trombositnya oke, leukositnya oke, ferritinnya bermasalah, gitu kan. Kita harus cek ke ahlinya, padahal datanya depan kita, jemaah. Karena itu kerangka berpikir ilmiah adalah ada data dan cara bagaimana membaca data itu dengan benar. Begitu semuanya udah oke, udah pegang erat-erat, pegang erat-erat. Sebagaimana Abdullah bin Amr benar-benar ngejaga nasihat Nabi, la takun mithla fulan. Jelas hadirin. Ya, itu yang pertama. Pelajaran yang kedua nggak kalah penting. Ada pertanyaan, siapa si fulan ini, jamaah? Coba kita lihat lagi hadisnya. La takun mithla fulan. Jangan seperti si fulan. Si fulan itu adalah, itu nama orang kali, Muhammad Fulan, Pak Ustadz. Bukan. Fulan itu adalah sebuah kata jika kita tidak ingin menyebutkan identitas atau kita nggak tahu identitasnya. Jadi dalam bahasa Arab kalau kita ingin menyebutkan seseorang tapi kita nggak mau sebutkan identitas atau kita nggak tahu identitasnya, maka kita gunakan kata fulan. Kalau bahasa kita sekarang sebut saja mawar. Walaupun ada beberapa teman kita namanya mawar ya, tapi mawar itu suka disebut kalau kita ingin merancukan atau memblurkan, kita buat anonim. Kalau laki-laki siapa bahasa Indonesia? Hah? Mukidi. Ya Mukidi. Benar tuh Mukidi. Ya mungkin Mukidi tapi arahnya tuh ke apa? Hah? Ke yang kalau di bahasa Arab tuh Juha. Kalau Mukidi tuh cocoknya sama si Juha. Nah, Juha tuh kayak Mukidi gitu loh, yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, aneh bin ajaib tuh. Kita orang Arab tuh Juha. Gitu, Juha. Nggak pernah dengar kata Juha ya? Kalau orang belajar bahasa Arab nanti ketemu sama si Juha ini deh. Nah, beneran. Itu Juha itu apa nama itu? Pokoknya kalau ada cerita lucu yang aneh-aneh kita butuh, itu Juha itu. Kalau bahasa Arab. Ini bukan Mukidi. Mukidi itu pasangannya si Juha, bukan si Fulan. Intinya demikian. Nah, kenapa kenapa disebutkan, hadirin Allah muliakan? Kata para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar, lalu Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lain. Di antara hikmahnya yang pertama, as-sitra alaih. Nabi ingin menutup identitasnya, melindungi identitasnya, melindungi identitas atau menutupi identitasnya. Itu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ingin melindungi dan menutup identitasnya. Karena ini si fulan ini ke arah negatif atau ke arah positif? Negatif. Maka ditutupi identitasnya. Yang kedua, kata para ulama, hikmahnya kenapa Nabi tutup, nggak sebutkan namanya,
Karena bisa jadi dia berubah, baik lagi nanti habis itu. Jadi nggak layak masuk kotak ini lagi. Sedangkan hadis ini itu akan terus sampai hari kiamat, akan terus sampai masa selanjutnya. Yang pesannya adalah jangan tinggalkan amalan yang biasa kita lakukan secara rutin. Sedangkan dia udah berubah lagi nih, udah semangat lagi, udah nggak cocok, jangan. Jadi itu, jadi asitru alaih, kita Nabi itu SAW menutupi identitas seseorang, melindungi identitas seseorang kalau itu negatif. Makanya simak baik-baik hadirin, ini penting. Walayan bagi an yubaligha fil fahs an tasmiyati man waqa'a fi haqqihi ma yudhammu bihi. Maka kata para ulama, bisa dicek dalam Fathul Bari, dan tidak pantas bagi seorang pun untuk berusaha mencari identitas seseorang yang perbuatannya itu dicela atau perbuatannya itu nggak bagus, perbuatan itu negatif. Kalau identitasnya dirahasiakan, identitasnya ditutup, dan identitasnya dirahasiakan atau dilindungi. Jadi udah nggak usah ngepoin gitu bahasa kita sekarang. Siapa sih siapa? Itu tadi yang disebutin Pak Ustadz siapa? Lu ya? Ya enggak lah, bukan. Tapi gue rasa si fulan. Gak usah begitu. Itu hadirin yang Allah muliakan, ketika pembicara merahasiakan identitas, karena intinya bukan identitasnya, intinya adalah perbuatan buruknya yang harus dijadikan ibrah gitu loh. Perbuatan nggak bagusnya untuk dijadikan pelajaran. Udah, kita nggak usah ngepoin, nggak usah mikirin siapa dia. Wahada min adabil Islam, kata para ulama, ini adalah adab dalam Islam, adab dalam Islam. Wa min karimi syama'ilil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan ini salah satu akhlak mulianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa min subulil hikmati wal mau'izatil hasanati fid da'wati ila Allah, dan ini adalah konsep hikmah dan menasehati dengan baik ketika kita berdakwah kepada Allah. Bukan kita umbar, kita jatuhkan seseorang. Kalau masih bisa identitasnya ditutup. Kan intinya bukan dia, intinya perbuatannya. Kalau masih bisa, kata para ulama. Jadi nggak usah sebutkan identitas. Nggak usah sebutkan identitas. Makanya kan ketika ada 3 orang yang datang ke rumah istri Nabi SAW, lalu mereka salah paham, akhirnya mereka mau puasa terus, nggak buka-buka, mereka ingin qiyamul lail terus, nggak tidur-tidur, mereka nggak mau menikah. Kan Nabi SAW nggak buka identitas 3 orang itu, nggak buka. Kan intinya bukan identitas mereka, intinya adalah kesalahan mereka dalam memahami dan ketidaktepatan mereka dalam beribadah. Yaitu qiyamul lail nggak tidur-tidur misalnya. Dan ini pelajaran yang dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nggak pantas, nggak layak kalau kita ngepoin identitas orang yang melakukan kesalahan, padahal udah ditutup, udah dijaga kerahasiaannya. Nggak perlunya. Siapa sih? Gue penasaran deh. Itu yang disebutkan bos kita tuh siapa ya? Udah, intinya apa? Intinya dijadikan ibrah, nggak usah mikir itu siapa. Kan wala tajassasu, kata Allah, jangan cari-cari kesalahan. Jangan cari-cari kesalahan. Jangan korek-korek hal-hal kayak begitu. Urusan kita udah terlalu banyak. Kesalahan kita sudah terlalu banyak. Buat apa kita ribetin kesalahan orang lagi?
kecuali kita jadikan ibrah. Dan itu nggak perlu tahu identitasnya. Emangnya hari kiamat kita bisa jawab? Udah pasti kita bisa jawab pertanyaan Allah kalau Allah tanya tahu masalah-masalah kita. Hadirin Allah muliakan, ini pelajaran besar. Dan ini menunjukkan bahwa seorang muslim yang melakukan kesalahan itu pun kehormatannya harus kita jaga. Secara umum ya, nggak perlu kita sebutkan identitasnya, kita jaga. Itu yang melakukan kesalahan. Gimana kalau dia orang baik dan nggak melakukan kesalahan? Kok bisa kita jatuhkan kehormatannya? Sekali lagi, ini hukum asal. Memang benar ada pembahasan menyebutkan nama atau identitas jika dikhawatirkan banyak orang itu menjadi buruk dengan sosok tersebut dan masyarakat nggak paham kecuali disebutkan namanya. Itu ada pertimbangan ke arah sana. Tapi kata para ulama, pada dasarnya tidak. Kita peringatkan dari kesalahan dan kita jaga. Sekali lagi, ini bukan berarti tidak boleh secara mutlak menyebutkan nama. Kalau kita baca keterangan para ulama klasik kita, dan bukan saat ini kita sebutkan, itu ada. Dan bukankah Allah juga sebut nama dalam Al-Quran? Tabbat siyada abi lahabi wa tabba, Abu Lahab, Fir'aun. Hadirin Allah muliakan. Tapi hukum asal, kalau pesan sudah sampai tanpa menyebut nama, tanpa menyebut identitas, jangan disebutkan. Kita harus jaga kehormatan. Kita harus jaga kehormatan saudara kita. Kita harus jaga nama baiknya. Itu akhlak yang mulia. Makanya kata Ibnu Hajar, tidak pantas kita cari-cari tahu identitas atau nama orang yang melakukan perbuatan yang tercela. Ini bukan perbuatan baik ya, tercela. Udah, ambil aja hikmahnya, kerjakan. Itu hal penting. Dan obat pada hari ini, karena kita hidup di kondisi di mana gampang orang buka identitas pihak lain lalu dijatuhkan atau karakternya dibunuh dan seterusnya. Gak harus demikian. Ini akhlak Nabi SAW. Nabi gak sebutkan nama. Nabi SAW tidak sebutkan nama. Yang penting pesannya sampai. Kehormatan harus dijaga, dan bisa jadi beliau berubah atau dia berubah. Itu keterangan para ulama yang sangat menarik dalam masalah ini. Kita lanjutkan jemaah. Pelajaran berikutnya, hadits ini menunjukkan bahwa pentingnya menjaga konsistensi amalan yang sudah rutin kita lakukan. Amalan yang rutin kita lakukan, kita harus pertahankan. Dan ini inti. Baik ya mulail, habis ini kita tekankan, maupun amalan yang lain. Makanya Abdullah bin Amr bin As bukan hanya memahami hadits ini tentang qiyamul lail beliau, tapi juga tentang puasa sunnah beliau, lalu khataman beliau. Dan inilah amalan yang paling Allah cintai, sebagaimana kita sudah bahas dari hadis Aisyah, adwamuhu wa inqal, atau adwamuha wa inqal, yang paling kontinu walaupun sedikit, paling kontinu walaupun sedikit. Itu hadirin. Dan ada keterangan menarik dari Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim,
Kata beliau bahwa amalan yang sedikit tapi kontinu itu lebih baik dibanding amal yang banyak tapi berhenti. Kenapa demikian? Karena dengan mempertahankan amalan yang sedikit itu, sekali lagi sedikit, maka akan menjaga eksistensi ketaatan dan akan menjaga eksistensi berzikir dan mengingat Allah, akan menjaga eksistensi muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, dan akan menjaga eksistensi niat, akan menjaga eksistensi keikhlasan, dan akan senantiasa menjaga eksistensi kembali kepada Allah. Maka buah dan keuntungan amalan yang sedikit tapi kontinu itu jauh lebih banyak daripada amalan banyak tapi berhenti. Menarik loh. Jadi walau kita jaga amalan yang sedikit gitu, itu kita sadar nggak sadar itu menjaga eksistensi berzikir kepada Allah, taat kepada Allah, berzikir, selalu ingat sama Allah walaupun sedikit. Lalu menjaga muraqabatul, merasa diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Lalu selalu menjaga niat kita. Ketika kita beramal, maka itu akan ada niat. Kita akan jaga niat kita, keikhlasan. Tapi kalau amal kita berhenti, udah nggak ada niat deh. Dan ini simbol kita senantiasa kembali kepada Allah. Jadi sekali lagi, manfaat amalan yang sedikit tapi kontinu itu jauh lebih banyak daripada amalan yang banyak tapi terhenti. Amalan banyak tapi terhenti. Gitu jamaah sekalian. Ya contoh misalnya ada orang baca Quran 5 juz, tapi akhirnya besoknya dia nggak baca Quran. 5 juz oke, tapi besoknya akhirnya dia nggak ingat Allah, kosong dari mengingat Allah, nggak kosong dari niat juga, berhenti. Tapi kalau dia baca misalnya satu hari 1 lembar, besoknya 1 lembar, walaupun 1 lembar ada niat di sana, ada keikhlasan di sana, ada zikrullah di sana, ada muraqabah di sana. Jadi itu sangat bagus sekali. Oke, pelajaran yang terakhir jamaah sekalian, hadis ini secara khusus meminta kita untuk tidak meninggalkan qiyamul lail, tidak meninggalkan tahajud, tidak meninggalkan sholat malam. Dan ini adalah karakter orang-orang yang beriman. Karakter orang-orang beriman. Allah berfirman tentang mereka dalam surat As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Lambung-lambung mereka tidak bersahabat dengan kasur dan tempat tidur mereka. Maksudnya apa? Maksudnya apa hadirin? Oh, mungkin tidurnya di karpet kali Pak Ustadz, bukan di kasur. Bukan. Atau di lantai, enggak. Maksudnya mereka bangun, enggak, di waktu malam tuh mereka bangun menjauh dari tempat tidur dan kasur mereka. Ngapain? Nonton bola. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa harap, atau penuh dengan rasa takut dan harap.
dan mereka menginfakkan rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka berdoa, mereka doa dalam sujud mereka, mereka doa dalam salat mereka, mereka berdoa dengan atau di luar salat mereka juga. Itu orang-orang beriman. Pernah dengar keterangan para ulama nggak dalam ayat ini? Al-Imam As-Sa'di mengatakan, jamaah, tartafi'u junubuhum wa lambung mereka jauhkan, mereka dirikan, jadi mereka sholat dan mereka jauhkan dari tempat tidur mereka, kasur mereka yang nikmat, ladhidah, nikmat kan, udah paling, hal yang paling nikmat dilakukan di jam 1 malam, jam 2 malam, jam setengah 3, jam 3 itu apa sih? Tidur udah. Udah gak sih? Jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Aktivitas paling enak apa? Hah? Tidur udah. Enak sama tidur, sama makan bakso enak mana? Jam 2 malam. Tidur. Terus apa lagi ya? Makan yang enak apa sih? Bakso, terus somai. Tidur udah. Bagi para pencinta somai, suruh milih jam 2 malam, makan somai atau tidur? Tidur kita. Anak bola ditawarin, kita main futsal atau tidur? Tidur. Walaupun ada juga orang main futsal jam 2 malam, tapi setiap hari begitu? Enggak. Tidur udah paling enak. Tidur paling enak. Itu paling enak. Udah enak banget deh tidur tuh. Nah, mereka tinggalkan kenikmatan itu, catat baik-baik, ilamahu aladhu indahum minhu ahabbu ilaihim. Mereka beralih ke aktivitas yang lebih lezat, lebih nikmat, dan lebih mereka cintai, yaitu sholat di waktu malam. Sholat di waktu malam, tahajud, qiyamul lail. Jadi mereka lakukan itu bukan karena keterpaksaan. Mereka lakukan itu bukan dengan rasa berat, apalagi sebel, kesel karena dibangunin. Enggak. Mereka lakukan itu karena bagi mereka qiyamul lail lebih nikmat daripada tidur. Gitu. Sama kayak nuntut ilmu nih. Sebagian kita, aduh ngantuk banget nih Pak Ustadz kalau kajian pagi. Apa kata para ulama? Seseorang tidak akan merasakan lezatnya ilmu sampai dia dalam kondisi lapar, lalu dia lupa bahwa dia sedang lapar. Gitu. Maksudnya Pak? Iya, dia lupa apa yang dia rasakan. Sama, seseorang lagi ngantuk, lalu dia lupa dia lagi ngantuk. Saking serunya dengan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Kan gitu. Dia lagi ngantuk, dia lupa dia sedang ngantuk. Kayak orang penggemar bola kan kalau nonton bola jam 2 malam, 3 malam begitu. Ngantuk nih, dia bisa lupa dia lagi ngantuk. Semangat dia bisa. Nah, kalau kita belum sampai titik itu, kita belum sampai merasakan lezatnya ilmu. Atau lezatnya qiyamul lail. Belum sampai titik itu. Nah, maka harus perbaiki niat dan iman kita. Jadi mereka tinggalkan kasur itu bukan karena terpaksa, tapi mereka tinggalkan kasur mereka jam sepertiga malam terakhir itu dengan penuh antusias, karena mereka ingin pindah dari sebuah aktivitas yang nikmat ke aktivitas yang jauh lebih nikmat. Susah ya, iya, ngomong mah gampang, tapi kita harus latihan ke arah sana.
Dan kita udah dapat ilmunya nih. Makanya kan orang-orang yang bertakwa, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 17 dan 18, kanu qalilan minal lail ma yahja'un. Dan waktu di dunia itu mereka sedikit tidur di waktu malam. Orang-orang sedikit tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan ketika masuk waktu sahur, mereka beristighfar kepada Allah. Mereka beristighfar kepada Allah. Maka jangan pernah tinggalkan tahajud dan qiyamul lail. Kita yang sudah tarawih 30 malam full, jangan tinggalkan qiyamul lail, tahajud di bulan Syawal ini. Oke, hari-hari pertama Syawal mungkin istirahat, capek, terus memang suasananya suasana kegembiraan, pertemuan. Setelah ini bangkit lagi dong. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi, alaikum biqiyamil lail, kalian harus qiyamul lail, kata Nabi. Kalian harus qiyamul lail. Fa innahu da'bu salihin qablakum, karena itulah amalan yang tidak bisa dipisahkan dengan orang-orang soleh sebelum kalian. Itu pola hidupnya orang soleh sebelum kalian. Itu salah satu pola hidupnya orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan qiyamul lail adalah amalan yang mendekatkan diri kalian kepada Rabb kalian. Wa magfaratun lisayyiati, dan akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Wa manhatun lil ithmi, dan akan mencegah kalian dari dosa. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Ini pegang erat-erat hadis ini. Kalian harus qiyamul lail, kata Nabi SAW. Harus qiyamul lail. Kenapa? Karena yang pertama, ini adalah polanya orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kalau pengen jadi orang soleh harus ini. Qiyamul lail harus. Kita nggak bicara hukumnya wajib, jadi wajib. Nah ini polanya orang soleh. Pengen jadi orang soleh ini. Polanya itu. Polanya seperti itu. Misalnya, semua orang yang masa ototnya bagus-bagus makan dada ayam. Ya, orang pada makan dada ayam. Nah, ini polanya orang-orang soleh. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Lalu yang kedua, ini mendekatkan diri kepada Allah. Yang merasa jauh, yang ingin mendekat, qiyamul lail. Ini luar biasa. Kalau manusia hadirin, bisa jadi kita udah berjuang setengah mati, nggak bisa dekat juga sama orang tersebut. Ada orang mengidolakan sosok, nggak bisa dia dekat sama sosok. Gimana? Udah coba lewat pintu A, pintu B, pintu C, nggak bisa dekat. Tapi sama Allah bisa. Kapan aja bisa. Setiap malam bisa. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Salat malam. Ya, kayaknya gue nih agak jauh sama Allah SWT. Qiyamul lail. Setelah salat 5 waktu, jaga qiyamul lail. Udah itu. Aku minder nih, kayaknya udah kelemparnya terlalu jauh. Qiyamul lail. Ustadz, ini udah udah seminggu lebih kita berpisah dengan Ramadan. Kayaknya aku kok jadi jauh sama Allah ya. Mulai nanti malam qiyamul lail. Kalau mau dekat lagi, qiyamul lail lagi.
Qiyamul Lail. Ingin dekat sama Allah, Qiyamul Lail, kata Nabi. Lalu penggugur dosa, merasa banyak dosa. Ya Allah, tadi siang nih aku dosa nih. Tadi siang aku dosa. Tadi pagi buat marah suami lagi, dosa nih. Tadi kenapa yang ngebentak istri kayak begitu ya? Padahal dia nggak salah, dosa. Aduh, tadi khilaf nonton, ya nggak boleh. Oh, aku banyak dosa nih hari ini. Malamnya Qiyamul Lail. Ini penggugur dosa. Penggugur dosa. Penggugur dosa. Jadi kalau kita kadukanya 1-2 hari banyak, jangan futur, jangan putus asa. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Terus yang berikutnya, wa manhatun lil itsm, dan mencegah dosa. Kenapa aku nggak bisa ninggalin ini ya? Padahal aku tahu ini dosa. Udah Qiyamul Lail belum? Mulai malam ini Qiyamul Lail. Itu ngejaga. Itu ngejaga. Ini sabda Nabi kok yang bilang. Ini bukan pengalaman ulama lagi, bukan arahan dari ustadz lagi. Ini sabda Nabi SAW. Wa manhatunil itsm. Qiyamul Lail itu menjaga diri dari dosa. Makanya kan ibadur rahman, masih ingat surat Al-Furqan ayat 3 dan 4 itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah itu yang jalan di atas permukaan bumi dengan tawadu, dengan rendah hati. Dan kalau diprovok orang, qalu salama, nggak terpancing, qalu salama. Dia tetap respon dengan baik. Kok bisa? Baca ayat berikutnya dong. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan mereka itu ternyata punya pola di waktu malam, yabituna li rabbihim. Mereka qiyamul lail, mereka sujud dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena mereka bisa punya kecerdasan emosional yang begitu luar biasa, kematangan dalam respon, karena malamnya mereka qiyamul lail. Jadi nggak emosian di waktu pagi, siang sama sore, nggak emosian. Kenapa? Mereka qiyamul lail. Pokoknya kita nih, kita nggak usah mikirin apa, kita nggak ngurus orang lain, kita husnudzan sama orang. Nih kita mungkin banyak di antara kita punya quote and quote penyakit dosa yang sampai detik ini nggak bisa ditinggalin. Udah nyoba, iya sih gue tahu gue salah, tapi kok nggak bisa ya? Aku tuh ngerti ini nggak boleh, tapi masih terus dikerjakan. Udah qiyamul lail dulu. Coba mulai malam ini kita latihan qiyamul lail. Aku nih nggak bisa kendalikan hati aku kayaknya hatiku dendam aja, kesel aja. Qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam. Jauhi kasur di sepertiga malam terakhir. Banyak doa, sujud. Qiyamul lail. Ini udah ampuh jamaah. Resep langsung dari Nabi SAW yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Coba deh, kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Aduh, kenapa yang begini? Qiyamul lail, coba qiyamul lail. Qiyamul lail. Coba tahajud. Coba salat malam. Udah pernah nyoba belum? Orang yang jaga waktu malamnya, insya Allah akan jaga dia di waktu pagi, waktu siang, waktu sore.
Ini penting. Gitu jemaah. Jadi sekali lagi kita buat simpel. Kenapa kita harus qiyamul lail? Yang pertama itu polanya orang-orang soleh terdahulu. Udah terbukti manjur gitu loh. Ini terbukti manjur buat orang jadi buat orang jadi soleh dengan ibadah-ibadah yang lain tentu saja. Ini polanya, ini manjur udah. Terbukti orang soleh ini mengamalkan ini. Terbukti udah. Terbukti. Terbukti. Pokoknya kita buat simpel, ada orang yang ingin tubuhnya bagus dan dia dapat kabar bahwa semua atlet atau semua orang-orang yang nge-gym yang punya tubuhnya bagus minum susu protein ini, dia akan beli pil. Atau ibu-ibu semua wanita cantik di Indonesia pakai krim ini, itu ibu-ibu akan pakai itu. Orang-orang yang misalnya sakit sesuatu terus Allah sembuhkan dengan obat ini dan mereka pada minum itu, orang kita pada saat itu akan minum itu. Sudah terbukti minum itu tuh cocok buat penyakit ini. Nah ini kata Nabi SAW, qiyamul lail ini polanya orang soleh. Orang soleh ini qiyamul lail. Orang soleh qiyamul lail. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kita merasa masih jauh nih. Qiyamul lail. Ini dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Allah, kalau orang tuh kalau dekat sama Allah, ya Allah dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menggugurkan dosa. Kita banyak dosa, qiyamul lail, gugurin dosa itu. Dan yang keempat, mencegah dari dosa yang berpotensi kita lakukan. Ini yang penting untuk kita camkan bersama-sama, hadirin Allah muliakan. Terakhir, timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita kebablasan dan tidak qiyamul lail pada malam tersebut? Ini kan khasiatnya luar biasa. Terus gimana nih kalau kita kebablasan tidur dan nggak qiyamul lail? Apa jawabannya? Insya Allah kita akan jawab di pertemuan yang akan datang. Kajian besok kita bahas tentang masalah ini. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.